Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala sairil umam wa faddala hadhihi al-ashr al-ayyam min sairil ayyam fi sairil 'am. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi fi kulli layali wal ayyam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Madad ya sayyidi ya Rasulullah, madad ya awliya Allah, madad ya sultanul awliya. Yang sama-sama kita muliakan para habaib zuriyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir, Habib Tahir, para alim ulama, guru-guru kita yang kita muliakan, bapak-bapak pengurus masjid, imam dan seluruh tugas ta'mir masjid, dan juga seluruh hadirin dan hadirat bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir dalam kesempatan malam hari ini di malam yang mulia di bulan Zulhijjah yang hari-harinya penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan ampunan Allah setiap saat, yang mendapatkan rahmat dan kasih sayang, hidayah serta inayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini masuk malam 2 Zulhijjah, di mana 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah ini adalah hari-hari yang teramat mulia, sehingga Allah bersumpah dalam Al-Quran Al-Karim pada surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Allah berfirman, wal fajri walayalin ash, dan demi fajar dan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Apalagi bulan Zulhijjah ini termasuk juga di antara bulan-bulan yang dimuliakan, Ashhurul Hurum. Bulan Zulqa'dah yang baru lewat, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab, di mana setiap amal-amal soleh digandakan Allah pahalanya. Wabil khusus untuk hari-hari yang termulia di sepanjang tahun adalah hari-hari pada 10 hari bulan Zulhijjah. Jika bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan, penghulunya hari-hari adalah hari Jumat. Namun untuk beberapa hari yang dimuliakan berturut-turut adalah pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Aw kama qala, ma min ayyamin al-'amalu shalih fiha", tidaklah ada hari-hari yang berbuat amal saleh padanya, ahabbu ilallahi ta'ala, yang paling disukai atau yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, min 'ashri Dzulhijjah, daripada 10 hari bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, wa kaifal jihad, bagaimana tentang jihad? Maka 10 hari pertama ini lebih baik daripada jihad fi sabilillah, kecuali orang yang jihad itu, kata Rasulullah SAW, dia mati syahid dan tidak membawa kemenangan apapun. Artinya dari sisi harta tidak dapat, bahkan nyawa pun dikorbankan. Itu baru besar. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, ma min ayyamin al-'amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min 'ashri min Dzulhijjah, tidaklah ada hari-hari yang paling Allah sukai beramal saleh di dalamnya daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Fa aktsaru fiha at-tasbih
wat tahmid wat tahlil wat takbir. Banyaklah membaca tasbih, alhamdulillah, subhanallah, hamdalah, alhamdulillah, kemudian tahlil la ilaha illallah, kemudian takbir Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan amal-amal soleh yang dilakukan di dalam 10 hari pertama ini luar biasa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kita lakukan pada malam hari ini, majelis ilmu kita ini, pengajian kita ini yang untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, termasuk di antara al-qurbat, amal-amal saleh yang diterima Allah, yang dilipat gandakan dengan keberkahan Ashri Dzulhijjah ini. Kemudian amal-amal saleh apapun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak zikir, banyak baca Al-Qur'anul Karim, memperbanyak bersedekah, amal-amal saleh apapun, termasuk juga berpuasa, dilipat gandakan Allah pahalanya. Wabil khusus pada Yaum Arafah, tanggal 9 Arafah nanti, Nabi bersabda, "Shaumu yaum Arafata, puasa hari Arafah, ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanah al-madiyah atau allati qablaha wallati ba'daha wallati ba'daha." Puasa 9 daripada bulan Dzulhijjah ini, yaitu hari Arafah, aku mohon kepada Allah agar dosa yang setahun yang lalu diampunkan dan setelahnya pun setahun diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita manfaatkan khususnya 10 hari bulan Ramadan ini dengan amal-amal saleh. Dan bagi orang yang memiliki kemampuan, cukup rezekinya, dianjurkan berkorban, yaitu pada hari raya Idul Adha dan hari raya Tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 dari bulan Dzulhijjah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua, menjadikan kita orang yang banyak melakukan amal-amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk kepada hikmah yang berikutnya, yang ke-56. Qala al-musannifu atau qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bih fid daraini amin. Berkata oleh pengarang Al-Hikam, yaitu Sayyidi Ibnu Athaillah As-Sakandari, semoga Allah merahmatinya, mensucikan ruhnya, dan memberikan keberkahan kepada kita atas ilmu beliau dan ketakwaan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang as-sadisah wal khamsun, yang ke-56. An-nuru lahul kashfu wal basiratu lahal hukmu wal qalbu lahul iqbalu wal idbaru. An-nuru, cahaya, yang dulu telah dijelaskan pada beberapa hikmah sebelumnya, berupa waridat dari Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah ke hati kita sebagai cahaya ilahiyah. Dan cahaya itulah yang menjadi pendorong kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, yang diperkuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya, sehingga kita dapat sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Cahaya lahul kashfu wal basirah. Bagi cahaya, dia memiliki kasyaf, ketersingkapan. Wal basiratu, dan pandangan mata hati. Lahul hukmu, baginya ada al hukmu, keputusan atau ketetapan. Wal qalbu lahul iqbalu, dan hati sifatnya atau baginya adalah menghadap. Wal idbaru, ataupun berpaling. Qala syarih, berkata oleh pensyarah dari kitab ini, yaitu pensyarah Al-Hikam,
Sebelumnya adalah Ibn Ajibah Al-Hasani. Adapun pensyarah yang kita bacakan malam hari ini adalah Ibn Ubbad An-Nafari Ar-Randi qaddasallahu syarrah. Kalau kita membaca kitab lama, jika kodenya huruf shin itu asyarhu artinya. Kalau kodenya huruf shad, an-nas, nas atau teksnya. Hadhihi alfazun mukhtalifatun lima'anin mutaghayiratin. Lafaz-lafaz yang bervariasi ini memiliki makna yang berbeda-beda. Namun ada kedekatan, mutaghayyirah. Fan-nuru yufidu kashfal ma'ani al-mughayyabati. Cahaya berfungsi untuk menyingkap makna-makna yang tersembunyi. Hatta tattadhiha, sehingga menjadi jelas. Wa tushahada, dan dapat disaksikan, dapat dimusyahadahi. Cahaya berfungsi atau berfaedah untuk menyingkap makna-makna yang tersembunyi. Hatta tattadhiha, sehingga menjadi jelas. Wa tushahada, dan dapat disaksikan. Wal basiratu, sedangkan pandangan mata hati, allati hiya nazirul qalbi, yaitulah yang memandang daripada hati, tufidul hukma, bermanfaat atau memberi faedah untuk memutuskan atau menetapkan. Wa huwa sihhatu ma syahadathu, yaitu menetapkan kebenaran musyahadah yang didapatkannya atau apa yang disaksikannya. Wal qalbu, sedangkan hati, lahul iqbalu, yaitu memiliki sifat menghadap. Amalan bimuqtada ma syahadathul basirah, mengamalkan sesuai dengan apa yang telah disaksikan oleh mata hati. Sebaliknya, walahu aidan al-idbaru, hati juga dapat al-idbaru, berpaling. Tarkan lil amali, meninggalkan amal, bimuqtada ma syahadathul basiratu, sesuai dengan apa pula yang disaksikan oleh al-basirah, mata hati. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika telah memberikan al-waridat kepada hamba-hamba yang dipilihnya, diletakkannya cahaya ilahiyah ke dalam hatinya, sehingga hamba tersebut bersungguh-sungguh menghadap Allah, menuju Allah, dan pada gilirannya mendapatkan izin dan ridha agar dapat sampai di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cahaya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam hati tersebut memiliki fungsi-fungsi yang merupakan anugerah dari Allah, yang tadi disebutkan di antaranya adalah kasyaf. Kasyaf ini secara makna atau harfiah tersingkap, sesuatu yang tadinya tertutup menjadi tersingkap. Definisi ilmu secara bahasa adalah inkisyaful majhul, terbukanya sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui sehingga menjadi diketahui. Itu kasyaf. Nah, dalam istilah para sufi, kasyaf ini ketika seseorang dibukakan Allah tabir yang menutupi hatinya, sehingga dia dapat musyahadah, menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan basirahnya, dengan mata hatinya. Dan kasyaf itu secara fungsi ada dua jenis. Yang pertama disebut dengan kasyfun rabbaniyun, atau juga sering disebut dengan kasyaf hissi, yang memang merupakan anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga seseorang hamba tersingkap
tabir pandangan mata hatinya, sehingga dapat mendapatkan, merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai bentuk. Salah satunya dilihatkan Allah, misalnya isi hati orang lain, rahasia seseorang, rahasia alam, rahasia tumbuh-tumbuhan, bahkan dapat melihat aib orang lain, sampai kepada tahap dapat dilihatkan alam malakut, diperlihatkan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang tak dapat dilihat oleh mata manusia lainnya, dan sebagainya, yang sifatnya menambah dekat seseorang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kasyaf rabbani. Adapun yang kedua disebut kasyaf jinni. Ada juga orang yang dapat melihat yang tersembunyi, tetapi bisikan dari jin. Dapat tengok apa yang ada di rumah kita, dapat tahu apa yang ada dalam dompet kita, dapat tahu apa yang ada di fikiran kita. Aku tahu di fikiran kau ni sekarang. Itu dukun-dukun sering diberikan kekuatan oleh jin, dibantu untuk dapat melihat sesuatu yang tersembunyi. Tapi ini bukan melihat yang gaib. Suatu istilah yang sangat keliru jika ada ungkapan mengetahui yang gaib. Itu bukan gaib. Itu cuman kita tak nampak, cuman mata kita manusia biasa tak nampak. Bab yang gaib itu la ya'lamul ghaiba illallah. Tak ada yang mengetahui yang gaib itu kecuali hanya Allah. Illa man irtada min rasulin. Kecuali ada rasul-rasul tertentu yang Allah ridai, diberikan Allah ilmu mengetahui yang gaib. Salah satunya adalah rasul kita, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Diberitahu oleh Allah ilmu yang tanpa batas. Itu kalau yang jin atau yang dilakukan dukun bukan mengetahui yang gaib, bukan, cuman mendengar bisikan saja. Kan situ ada ilmu gaib, istilah ilmu gaib tak ada sebenarnya, sebab ilmu gaib hanya milik Allah. Cuman secara bahasa bolehlah, bahasa biasa, sebab bahasa biasa asal tak nampak gaib namanya. Mana dia tadi? Gaib orangnya. Tapi gaib dalam istilah tidak bisa. Itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang orang-orang beriman kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada syurga dan neraka, beriman kepada qada dan qadar Allah. Itu semuanya gaib dalam makna yang sesungguhnya. Jadi kasyaf yang diberikan Allah, kasyaf ilahi atau rabbani, ketersingkapan yang membuat orang tersebut menjadi dekat kepada Allah. Sebaliknya kasyaf jinni menambah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita nak hati-hati, harus ada pembimbing rohani kita, atau dalam istilah khusus disebut dengan mursyid, atau ada orang yang dapat memberikan petunjuk kepada kita. Sebab kalau salah-salah sangka kita wahyu, macam Musaddiq dulu kan, ada yang kasus di Indonesia, atau yang ngaku Jibril. Siapa tuh? Ada seseorang perempuan yang mengaku menjadi Jibril, Lia Eden. Mungkin dia mendapat kasyaf tersebut, tersingkap, padahal itu bukan kasyaf ilahi, kasyaf jinni. Langsung ngaku jadi Jibril, yang satu ngaku jadi Nabi terakhir. Syidi Abdul Qadir Al-Jilani pernah dalam perjalanan spiritualnya melihat sesuatu yang sangat besar, memenuhi seluruh ufuk. Lalu dia mengatakan, wahai hambaku Abdul Qadir Al-Jilani, engkau telah aku pilih menjadi hamba yang khusus. Aku istimewakan engkau, sehingga jika dosa pun yang engkau lakukan, maka tidak akan aku anggap dosa. Silahkan lakukan apapun yang kau inginkan. Tapi Sidi Abdul Qadir tahu
mana yang dulu istilahnya lammatul malak, mana yang lammatul syaitan, mana yang kasyaf ilahi, mana yang kasyaf jinni. Ikhsa' ya la'in, celakalah engkau wahai yang terkutuk. Tahu dia bahwa itu iblis yang nyamar ya. Langsung berkecik iblisnya atau syaitannya. Kalau dengan syaitan ni kapan ditakuti dia jadi besar. Tapi kalau kita takut kepada Allah, dia jadi kecil. Maka itu kalau kita takut, segera takut dengan Allah. Ingat, sebut nama Allah. Kalau kita takut dengan syaitan, dia jadi besar. Dalam sebuah hadis ada sesuai dengan maknanya. Ketika seseorang takut dengan Allah, maka syaitan itu mengecil. Ucapkan a'udzubillah, bismillah, sebut nama Allah. Tapi kalau dia ditakuti lalu dikagumi, malah dia jadi besar. Jadi semakin besar, gagah dia. Al-basirah tadi, mata hati. Basarun, mata yang memandang. Mata kita ini ain, fungsinya ya besur atau yara. Tapi kalau disebut dengan al-basirah, itu mata hati. Orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepadanya dengan kesungguhannya, ketaatannya kepada Allah, dia menjauhkan larangan Allah, dia telah mengerjakan seluruh apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mata hatinya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-basirah. Para aulia Allah itu mata hatinya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga setiap saat musyahadah, menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapanpun, dimanapun, selalu senantiasa menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Berawal dari mereka benar-benar beriman kepada Allah dan taat serta tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang beriman dan bertakwa sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata seorang aulia Allah, Sidi Al-Hakim At-Tirmizi, dalam kitabnya Khatmul Awliya, mengatakan bahwa waliullah, kekasih Allah itu adalah waliyu haqqillah, orang yang betul menjaga hak Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan kesungguhannya, dengan sepenuh jiwa raganya menjaga hak-hak Allah, maka Allah angkat dia menjadi waliyullahi haqqa, waliyu haqqillah, kemudian menjadi waliyullah haqqa, menjadi kekasih Allah yang sesungguhnya. Itu mata hati mereka al-basirah, karena diberikan oleh cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mata hati mereka terbuka, dapat al-hukmu, ya, menetapkan atau menghukumi. Apa yang mereka tetapkan atau hukumi? Sihhatu ma syahadathu, kebenaran musyahadahnya, kebenaran kasyafnya. Sidi Abil Hasan Asyadili mengatakan, idza ta'arada kashfuka, kalau kasyaf yang engkau dapatkan bertentangan, idza ta'arada kashfuka bil kitab was sunnah, dengan Al-Quran dan sunnah, fada'il kasyaf, tinggalkan kasyaf, lemparkan, wattabi' Al-Quran was sunnah, ikut Quran dan sunnah. Macam tadi, macam Musaddiq atau macam Lia Eden, aku jadi nabi terakhir misalnya, jelas-jelas bertentangan dengan Quran dan sunnah, maka kasyaf seperti itu ditolak. Itu kasyaf jinni tadi. Tapi kalau kasyafnya sesuai dengan Quran dan sunnah, mendekatkan seseorang kepada Allah, bertambah takut, bertambah memahami kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah kasyaf yang sesungguhnya. Dikit-dikit sering kita gunakan kasyaf kau ni ya.
kasyaf kau misalnya. Nengok misalnya kau ni banyak duit sekarang, kasyaf kau ni ya, dari mana kau tahu? Itu bukan kasyaf sebenarnya, itu firasat saja. Firasat. Kalau kasyaf itu memang Allah singkapkan. Namun firasat yang benar bahagian daripada kasyaf. Ittaqu firasatal mu'min. Takutlah firasat orang yang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah. Sesungguhnya mereka itu atau dia memandang dengan nur dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ mengandung makna pendidikan kepada kita agar jangan sampai kita menyimpan kebusukan baik yang lahir maupun yang batin. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Bahkan Allah berikan ilmunya dengan izinnya kepada beberapa hamba yang dipilihnya pun mengetahui. Sayyidina Utsman tahu ketika ada yang datang menemuinya, padahal hanya pernah orang tersebut terpandang seorang wanita lalu timbul hasrat sebagai manusia biasa kepada wanita yang cantik tersebut. Ketika bertemu dengan Sayyidina Utsman mengatakan, bagaimana seseorang sedangkan di matanya terlihat bekas zina. Dia tahu karena memandang dengan mata hati. Cuman orang-orang yang dekat dengan Allah tak mungkin membongkar aib orang lain. Para wali Allah tu tahu kelemahan hati siapapun yang berhadapan dengannya, diberikan izin oleh Allah atau pengetahuan kepadanya untuk tahu. Tapi dia menutupi aib orang lain. Jadi kalau ada orang yang membongkar aib orang lain, walaupun dengan misi pengobatan, itu kasyaf jin. Saya sakit pak. Wah ya, saya tahu penyebab bapak sakit ni dulu bapak pernah main judi kan? Bapak pernah merampok dulu kan waktu muda? Atau bahkan lebih dahsyat, bapak pernah berzina kan? Depan orang lain dibukanya. Itu bukan kasyaf ilahi, tapi kasyaf jinni. Membongkar aib orang lain. Dan seperti itu bukan waliullah. Bapak sangat khawatir zaman sekarang ini, asal sakti dikit waliullah katanya. Wah, kabul doanya itu wali. Atau dia dapat meramal nasib, oh wali. Padahal tidak. Bukan mudah-mudah waliullah itu. Kata Imam Syafi'i, idza ra'aita rajulan yatiru fil hawa, kalau engkau lihat, atau kata Imam Abu Yazid Al-Bustami wallahu alam, kalau engkau lihat ada orang yang pandai terbang, wa yamshi 'alal ma, bahkan bisa berjalan di atas laut, fala ta'bah bihi, jangan kau perhatikan atau jangan kau kagumi atau kau ikuti, hatta tazina aqwaluhu wa af'aluhu bi syar'illah, kecuali perkataan dan perbuatannya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada wali celana pendek, itu tidak mungkin nampakkan aurat. Ada wali minum bir, tidak mungkin. Ada wali main judi, tidak mungkin. Sebab tak mungkin jika bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebab dikit-dikit sekarangnya asal sakti, asal kebal, apalagi kalau dia doanya makbul, wali katanya tidak. Ciri wali, jika dekat dengannya, kita menjadi takut dengan Allah, menjadi rindu dengan Allah, menjadi ingin dekat dengan Allah. Bahkan bukan hanya dekat dengannya, memandang wajahnya saja mengingatkan kita kepada Allah. Inna awliya Allah, kata Nabi, sesungguhnya para kekasih Allah itu idza ru'u, jika dipandang, zukirallah, maka diingat Allah Subhanahu wa taala. Memandang wajah wali mengingatkan orang tersebut dengan Allah. Itu wali. Tengok wajah orang, belum bercakap lagi, belum dekat lagi, sudah membuat kita menjadi takut, rindu dan ingin dekat dengan Allah. Yang banyak ini belum tentu. Walaupun katanya kiai besar, pas kita ketemu, kita bukan mandang wajah dia dengan ikat dengan Allah, tidak. Yang kita ingat, banyak duit pak kiai ini. Dengan duitnya yang kita ingat ya. Padahal ciri wali Allah itu salah satunya itu. Tapi ini tidak menjadi ukuran umum, karena waliullah itu kebanyakannya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi bersabda, rubba ash'atha aghbar,
betapa banyak orang yang berdebu terkesan kumal, zu tamrain lau aqsama 'ala Allahi la abar. Tapi kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah kabulkan. Jadi hati-hati, banyak orang yang tak dikenal, dia ada orang tak peduli, dia tak ada orang tak cari. Tapi setiap malam dia berdoa untuk setiap orang Islam, ya Allah ampunkanlah umat Nabi Muhammad, ya Allah angkatkanlah bala dari umat Muhammad, ya Allah kasihanlah umat Nabi Muhammad, ampunilah, tolonglah. Setiap malam, setiap saat dia mendoakan kita, dan doanya diterima oleh Allah, didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak, bahkan lebih banyak yang mastur daripada yang masyhur. Daripada yang dikenalkan Allah ini Allah kenalkan, kebanyakan tidak dikenalkan Allah, dia mastur. Itu mereka itu memiliki basirah yang dapat memberikan ketentuan atau ketetapan, dapat memberikan al-hukmu, penilaian. Wal qalbu lahul iqbalu wal idbaru. Al qalbu, ketika dia sudah hidup, dia dapat dengan iqbalnya menghadap Allah mengamalkan apa yang dipandang oleh mata hatinya. Ma syahadatul basirah. Karena orang yang sudah terbuka mata hati, dia musyahadah, menyaksikan kebesaran Allah, mendapatkan selalu bimbingan dari Allah, maka hati tersebut menerima terhadap sesuatu yang mendekatkan, menambah dirinya menjadi lebih dekat dan lebih ingin mendapatkan ridha Allah. Sebaliknya, dia juga dapat al-idbar, meninggalkan sesuatu amalan, tarkan lil amal bimuqtada ma syahadatul basirah, mengikut juga apa yang menjadi pandangan mata hatinya. Ingin melakukan sesuatu, tiba-tiba dia paham, terbuka bahwa ketika dia melakukan itu, misalnya depan orang lain, menimbulkan riya, maka tak jadi dilakukannya ketika itu. Hanya pada saat itu dia betul-betul menyaksikan. Ataupun sebaliknya, Sidi Al-Haris Al-Muhasibi saking menjaga jangan sampai melakukan yang diharamkan Allah, itulah makna wara, sampai Allah tolong dia, hatinya hidup, bahkan fisiknya pun menjadi radar. Asal terdekat dengan sesuatu yang tak baik, maka urat-urat tangannya bergerak, tadrib, urat-urat tangannya itu memberi sinyal bahwa itu tidak baik, yang ini baik, yang ini tidak baik, sampai kepada tubuhnya memberi isyarat, belum lagi hatinya. Kenapa? Karena sudah benar-benar menjaga hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita bacakan sedikit hikmah yang ke-57. La tufrihuka ta'atu li'annaha barazat minka wa farah biha li'annaha barazat minallahi ilaika. Beliau ingin mengajarkan adab kepada kita, khususnya bagi kita yang telah Allah berikan rezeki atau nikmat atau hidayah atau taufik, sehingga kita dapat mengerjakan yang sifatnya amal-amal saleh, dapat puasa, dapat zikir, dapat sholat selalu pada waktunya, dapat meninggalkan yang diharamkan Allah. Jangan engkau bangga, la tufrihuka ta'ah, jangan engkau merasa bangga dengan ketaatanmu itu. Li'anha barazat minka, seakan-akan ketaatan itu engkau sendiri yang mengusahakannya. Jangan sampai engkau bergembira atau bangga merasa bahwa amal-amal itu atas usahamu sendiri. Kita puasa, kita zikir, kita ngaji, kita meninggalkan yang diharamkan Allah. Wafrah biha, bergembiralah dengan ketaatan tersebut.
li'annaha barazat minallahi ilaika, karena Allah yang menampakkannya untukmu. Allah juga yang menggerakkannya, Allah juga yang menganugerahkannya, Allah juga yang merezekikannya kepada kita. Artinya kita ini bersyukur tatkala yang sedang kita lakukan itu amal-amal taat. Bersyukur kepada Allah, bukan bangga. Kenapa? Karena Allah juga sebenarnya yang menggerakkan kita. Betapa banyak hamba-hamba Allah yang belum digerakkan Allah, belum didorong hatinya untuk hadir ke majelis ilmu, belum ingin sholat pada waktunya, belum ingin sungguh-sungguh meninggalkan yang diharamkan Allah. Sementara kita sudah merasa mendapatkan anugerah nikmat, Allah tolong kita. Artinya kita gembira, bangganya dengan Allah, bukan bangga dengan kita. Sebab kita ini tidak ada apa-apanya. We are nothing. Seperti kita sampaikan kemarin. Kata guru kita Maulana Syekh Nazim, don't think that you are something because you are nothing. Jangan kau pikir engkau adalah sesuatu, karena sesungguhnya engkau itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini kadang-kadang istilah kita menyesatkan, bahasa gaul, sesuatu banget katanya. Itu menimbulkan kebanggaan, kesombongan. Sesuatu banget nampaknya kau ini. Padahal you are nothing. Kita ini tidak ada apa-apanya. Astaghfirullahalazim. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita, selalu memberikan anugerah nikmat kepada kita untuk mengerjakan ketaatan, dan kita bersyukur atas nikmat tersebut. Dan semoga kita dijauhkan oleh Allah daripada apa saja yang tidak diridhai Allah dan tidak diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita termasuk orang yang mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita terus bermunajat memohon kepada Allah, semoga wabah ini cepat diangkat oleh Allah. Dengan penuh kesabaran kita terus meminta kepada Allah, menunggu dilepaskan daripada malapetaka atau wabah ini. Karena kesabaran kita menunggu Allah lepaskan, Allah berikan kemenangan adalah ibadah. Nabi bersabda, afdalul ibadah intizarul faraj. Afdalul ibadah intizarul faraj. Sebaik-baik ibadah adalah menunggu yang dijanjikan Allah, kemenangan, kelepasan. Dengan penuh kesabaran, tanpa putus asa kita terus berdoa dan penuh dengan kesabaran. Semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul 'aziz. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه والطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطب بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطب بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطب بنا والمسلمين. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بك.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.